semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyo makaryo Jawa Timur tambah jaya. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gone wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Tara. Mengawali informasi yang pertama, program Rantang Kasih masih menjadi salah satu program prioritas yang dikerjakan oleh Pemkab Banyuwangi di tahun 2025 ini. Program berupa pemberian makanan siap saji bergizi setiap hari kepada lansia sepanjang ini kini masih dimatangkan. Menurut Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Henix Theorini, saat ini masih dilakukan pematangan serta melakukan verifikasi dan masih menyusun pengajuan anggaran. Digulirkan sejak tahun 2017, program ini telah menyasar lebih dari 3.000 lansia miskin se-Banyuwangi. Berbeda dengan program makanan bergizi pemerintah pusat yang berfokus pada pemenuhan gizi pada anak. Target Rantang Kasih adalah pemenuhan gizi pada lansia yang hidup serba keterbatasan. Makanan yang didistribusikan didapat dari memberdayakan warung-warung yang berada di sekitar kediaman lansia. Pendistribusian makanan dilakukan sebanyak 2 kali setiap harinya kepada para lansia yang namanya tercantum sebagai penerima. Program ini dilaksanakan oleh lintas sektor, kecamatan, dan desa sebagai koordinator penyaluran makanan. Sedangkan Dinas Kesehatan terlibat dalam supervisi gizi dan higienitas makanannya. Pada tahun 2024 lalu, dianggarkan sekitar 6,1 miliar oleh Pemkab untuk pemberian Rantang Kasih bagi 848 lansia. Tidak hanya Pemkab, namun pemerintah desa, Badan Amil Zakat Banyuwangi, juga CSR dari sejumlah pihak bergandengan turun untuk mendukung program ini. Oleh karenanya, di tahun ini, timnya masih melakukan verifikasi data lansia dan mematangkan program ini. Tujuannya agar program dapat berjalan maksimal dan tepat sasaran. Lewat program ini, pihaknya ingin memastikan tidak ada lansia sebatang kara yang tidak bisa makan. Itu yang pasti untuk lansia yang tidak mungkin kita kasih pancing. Jadi harus kita kasih ikan, kan Nuno? Oh ya. Nah, usianya di atas 60 tahun. Wis kita kasih makanan yang siap makan. Sekali pengantaran tapi porsinya untuk 2 kali makan. Terus si penyedianya warung-warung terdekat dari si lansia itu.
Terus terkait dengan gizi dan lain sebagainya, misalnya iki lansia iki ono alergi dan lain sebagainya, itu tugasnya puskesmas yang ngecek. Di saat nanti wong iki alergi telur, berarti aja diwein dok meneh. Ganti liyane, iki alergi ikan laut. Ya jadi kayak iku gak ono ayam atau telur kan ono. Andoko Kusuma, CTV. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Banyuwangi akhirnya membawa binturung yang ditangkap oleh warga di perbatasan dua desa Wonosobo dan Rejo Agung, Kecamatan Srono pada Jumat pagi. Sebelum ditangkap, binturung ini sempat dikira oleh warga adalah babi ngepet lantaran warnanya hitam pekat. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Banyuwangi pada Jumat pagi akhirnya membawa binturung yang ditangkap warga dan sempat dianggap binatang jadi-jadian atau babi ngepet. Sebelum ditangkap, warga juga mengaku banyak yang kehilangan uang tunai secara misterius. Sebelum diamankan oleh Kepala Desa Wonosobo, binturung ini sempat diikat di bawah pohon selama 3 hari. Koordinator Damkar Sektor Srono Heri Siswando menjelaskan, BKSDA Banyuwangi saat ini langsung membawa ke kantor dan tentunya akan diobservasi terlebih dahulu apakah hewan binturung ini dalam keadaan sehat atau perlu mendapatkan perawatan medis, mengingat saat diamankan warga dalam kondisi terluka dan salah satu matanya seperti mengalami kebutaan. Belum diketahui secara pasti berapa usia binturung ini. Yang pasti panjangnya mencapai 120 cm dengan berat 7 kg. Binturung yang berwarna hitam pekat dan juga belum pernah ditemukan di wilayah tersebut. Gini tadi BKSDA itu dari pihak desa penyerahan itu berbunyi itu penyerahan satwa binturang itu dalam kondisi hidup, Mas, tidak dalam kondisi sehat. Kalau kondisi sehat takutnya nanti dari BKSDA ada masalah nanti dikiranya ngambilnya sehat dari sana nggak sehat kan gitu. Makanya direvisi tadi kata-katanya hewan dalam kondisi hidup gitu. Nanti kelanjutannya kalau terkait kesehatan nanti dari Mas Saryadi tadi petugas BKSDA laporan ke pimpinan, nanti tidak lanjutnya pimpinan antar pimpinan, misalkan itu mau diperiksakan ke dokter hewan, nanti dari tim pimpinan nanti terus pimpinan BKSDA Banyuwangi koordinasi dengan pusat petunjuknya gimana baru dieksekusi lagi gitu. Oke. Dari Eka, JTV. Dan pemirsa, pasangan suami istri asal Dusun Sidoarjo, Desa Gambor, Kecamatan Singonjuruh yang awalnya karyawan pabrik triplek di wilayahnya, kini memiliki home industri pembuatan triplek sendiri yang memberdayakan para tetangga. Nah, bagaimana kisahnya? Berikut liputannya untuk Anda. Beginilah home industri pembuatan triplek milik Andriono dan Idah Nur Kumala, warga Dusun Sidoarjo, Desa Gambor, Kecamatan Singonjuruh pada Jumat pagi. Para karyawan terlihat sibuk membuat bahan baku triplek atau yang disebut longkor. Uniknya, bahan baku pembuatan longkor ini dari limbah bekas pabrik triplek yang didapat dari pabrik triplek yang berada di lingkungannya, dan hasil jadinya pula akan kembali ke pabrik juga. Pasangan suami tersebut menekuni usaha ini sudah berjalan sekitar 7 tahun. Sebelumnya, pasangan suami istri ini juga bekerja sebagai pekerja harian lepas pabrik triplek. Bahkan hampir semua pabrik triplek yang ada di Banyuwangi seperti di Desa Karangsari, Wonosobo, dan juga Padijatah pernah menggunakan tenaga kedua pasangan suami istri ini. Pada saat itu ia pun melihat peluang limbah-limbah triplek banyak yang tidak didaur ulang. Pak Sutri ini akhirnya mencoba memanfaatkan limbah tersebut menjadi bahan baku triplek dengan memberdayakan orang lingkungan sekitar rumahnya. Karena usahanya semakin berjalan, maka mereka memilih untuk resign dari pabrik triplek. Namun kini mereka malah menjadi rekan kerja pabrik triplek itu sendiri karena hasil longkor atau bahan baku triplek kembali disetorkan ke pabrik yang diolah lagi menjadi triplek siap jual. Pokoknya pertama ambil limbah dari pabrik itu, Mas. Beli di sana, terus dari sini diproses, dipotong, habis dipotong dijemur, lalu dikirim sama orang
pabrik. Dijual lagi. Jual lagi di pabrik. Kemarin itu ada yang di ini macam teh, Sumberan gitu. Sekarang cuma di rumah ini aja. Kira-kira sampai berapa? Kalau yang di rumah ini sampai berapa? Sama yang potong ya? 20. Kalau sekarang Mbak Mas beli bahan itu dulu kan dikasih, terus sekarang beli dari pabrik. Per kubiknya berapa biasanya? 250. Tergantung bahan. Tergantung bahan. Satu kubik paling sekitaran jadi 70-an 100 ya. 100-an ya, 100 tumbal per kubik. Habis dari pabrik, saya turunkan ke tukang potong, habis ke tukang potong, ke tukang jemur, habis ke tukang jemur di sini. Dari Eka, CTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 17 satu lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Ucapkan diri dan kesehatan Anda, sebaiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin, 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana, memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan, bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Manatara akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya sumber
gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Dampak penyakit mulut dan kuku, harga sapi di pasar hewan Jerebeng Kidul, Kota Probolinggo anjlok kisaran 30%. Dengan kondisi ini, beberapa pekan terakhir pasar ternak terbesar di Kota Probolinggo ini sepi pembeli. Penyakit mulut dan kuku yang belakangan menyerang ternak sapi di Jawa Timur berimbas pada harga sapi di sejumlah pasar hewan. Salah satunya pasar hewan Jerebeng Kidul, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Merebaknya penyakit ini membuat peternak dan pedagang enggan membawa sapi-sapinya dijual di pasar dengan alasan takut tertular. Yang terjadi, suasana pasar tidak seramai seperti biasanya. Baik pedagang maupun pengunjung beberapa pekan tidak seramai saat belum ada wabah PMK. Menurut pedagang, harga sapi saat ini turun hingga 30%. Meski harganya anjlok, tetap saja sepi pembeli, terutama pembeli dari luar kota. Pembeli rata-rata takut usai membeli sapi di pasar ternyata terjangkit virus PMK. Sapi sekarang gimana, Pak Haji? Turun. Berapa persen, Pak Haji? Turun 25%. 25 sampai 35 ya? Ya. Kalau harga 10 juta jadi berapa itu, Pak Haji? 7.000. Jadi 7 juta. Ya. Faktornya karena apa, Pak Haji? Karena penyakit. Penyakit apa itu? PMK. Oh, PMK itu. Ya. Kalau nggak laku gimana, Pak Haji? Dibawa pulang? Dibawa pulang. Atau dijual murah lagi? Iya. Ya, kalau ada yang beli. Pembelinya gimana, Pak Haji? Sepi. Sepi ya. Yang dari luar kota gimana? Nggak ada semua. Nggak ada semua. Nggak ada yang datang. Takut katanya. Dan alasannya kenapa itu? Iya, itu. PMK itu. Takut mati katanya. Mati gitu. Kalau sapi-sapi Wonoasih gimana nih? Masih alhamdulillah aman? Sehat-sehat. Aman ya. Sehat semua. Oh. Tapi yang kerja sapi sekarang ini anjlok semua. Punya jual Tegal, Pak. Nah, ini harga sapi gimana sekarang? Oh, parah. Hancur ya? Hancur. Banyak yang meroboh sapinya. Kalau setiap berapa persen turunnya ini harga? 30%? 30%. Harga 10 juta. Jadi berapa itu berarti? Harganya jadi 7 juta. Oh, pembelinya gimana, Pak? Rame apa enggak? Sepi. Ya, sepi. Sudah berapa bulan nih kondisi? 4 bulanan. 4 bulan. Jadi kalau udah laku gimana? Bawa pulang lagi atau gimana ini nanti? Oh, enggak bawa pulang. Takut nular. Oh, takut nular. Iya. Oh.
Sesuai standar operasional, semua pedagang yang membawa sapi ternaknya ke pasar hewan Jerbang Kidul wajib disemprot cairan disinfektan yang tentunya aman bagi ternak. Farid Falevi, CTV. Selama tahun 2024, pemerintah Lumajang berhentikan 2 ASN. Hal tersebut dilakukan lantaran adanya pelanggaran berat dengan bolos kerja selama 28 hari. Selain itu, 14 ASN terjerat konflik keluarga dengan mengalami perceraian perihal kondisi buruk. Hasil evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN oleh pemerintah Lumajang selama tahun 2024, terdapat 2 ASN diberhentikan. Hal tersebut terjadi pasca adanya pelanggaran berat yang dilakukannya dengan bolos kerja selama 28 hari tanpa keterangan. Selain itu juga terdapat 14 ASN dilaporkan mengalami konflik rumah tangga dengan adanya perceraian. Hancurnya rumah tangga ASN itu terjadi lantaran faktor ekonomi. Uniknya, perceraian ASN tersebut terjadi rata-rata pada usia 50 tahun lebih. Atas hal itu, pemerintah Lumajang terus berupaya melakukan pembinaan terhadap ASN agar lebih disiplin dalam bekerja, guna tetap konsisten menjalankan roda birokrasi dengan baik. Pemerintah Lumajang juga akan mengoptimalkan peran organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri untuk membentuk keharmonisan keluarga guna mengurangi angka perceraian pada ASN. Tahun 2024 ada 2 ASN yang diberhentikan dengan hormat atas tidak permintaan sendiri. Ada 2 orang. Kenapa itu, Pak? Jadi dua-duanya itu karena akumulatif tidak masuk kerja. Sampai berapa hari tidak masuk kerja? Selama 28 hari. 28 hari. Kalau boleh tahu alasannya kenapa, Pak? Masing-masing dengan alasannya masing-masing ya. Ada yang karena alasan ekonomi dan seterusnya. Dibanding dengan 2023, Pak, angka itu lebih menurun atau meningkat, Pak? Jadi kalau 2023 cuma ada satu yang diberhentikan tidak dengan hormat, diberhentikan dengan hormat atas perintah sendiri. Oke. Pak, untuk kasus perceraian, Pak, ASN di Lumajang tahun 2024 ada berapa, Pak? Ada 14 orang. 14 orang. Dibanding dengan tahun 2023? Angkanya sama. Jadi sama. Antara 23, 24 sama 14. Rata-rata alasannya kenapa, Pak? Ekonomi atau enggak cocok atau seperti apa? Iya, alasan ekonomi lebih dominan. Lebih dominan, Pak. Atas hal ini, Badan Kepegawaian Daerah menghimbau para ASN untuk lebih sadar akan tugas pokok dan kewajibannya menjadi ASN, serta memberi tauladan kepada masyarakat luas. Yogi Nugroho, CTV. Pemirsa, Kepolisian Resor Jember berhasil mengungkap komplotan maling motor yang sering beraksi di wilayah Jenggawah dan Puger. Para tersangka tak pandang bulu menggasak motor milik petani yang diparkir di pematang sawah. Kepolisian Resor Jember berhasil meringkus 4 tersangka maling motor yang biasa melancarkan aksinya di wilayah pesawahan di Kecamatan Jenggawah dan Puger. Keempat pelaku memiliki peran berbeda dalam melakukan aksinya. Di antaranya Samsul Arifin dan Muhammad Gilang Pratama sebagai eksekutor, sementara 2 lainnya Edi Wahyudi dan Ardi alias Kentus bertindak sebagai penada. Polisi berhasil mengamankan barang bukti 15 unit kendaraan bermotor hasil daripada tersangka menjalani aksinya di 30 titik lokasi. Selain itu, polisi juga meminta beberapa alat, diantaranya kunci T, linggis hingga gerinda yang digunakan untuk merusak lubang kunci. Kepada para tersangka, pencuri dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Sedangkan kepada penadah dikenakan pasal 480 dan 481 KUHP sebagai seorang yang menerima barang hasil kejahatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Yang menjadi sasarannya ini random atau acak, antara lain para petani yang sedang berladang di sawah ketika memarkirkan kendaraannya di pematang sawah, di tepian sawah, itu diambil oleh para pelaku dan juga ada yang diambil dari rumah para korban. Waktu kejadian ini juga random, ada yang di pagi hari,
ada yang siang hari dan juga di malam hari. Kami akan menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Jember, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tolong tetap waspada di dalam menjaga barang-barang berharga milik pribadinya, baik itu sepeda motor maupun yang lainnya. Ketika di malam hari, tolong kendaraannya dimasukkan ke dalam rumah, dipasang kunci ganda, dan juga jangan lupa pagar rumahnya digembok. Yang berikutnya, kami juga memohon pada seluruh masyarakat untuk menghidupkan kembali satkamling di lingkungannya masing-masing untuk mencegah adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab masuk ke dalam lingkungan masyarakat. Dan tidak hanya di malam hari, siang hari pun para pelaku kejahatan ini juga melakukan aksinya. Oleh karena itu perlu ada kewaspadaan yang tinggi dari seluruh masyarakat. Kapolres menyampaikan bagi warga yang merasa kehilangan motor dapat datang ke Mapolres untuk mengambil kendaraannya dengan membawa bukti kelengkapan dokumen kepemilikannya. Lutfi Korohman, CTV. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Manatara akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang rakun. Rakun lah, nggak bisa itu loh, nggak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Nah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan Pak. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya teh. Oh, saya. Teh sebelah sini. Rip. Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Seragam hansip. Saya sekarang
Ibu kebun ayam. Kalau beli ayam saja nggak rapi, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya BPJS. BPJS Pak RT. BPJS. Oh sini. Maksud saya nggak lengkap mengurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi? Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Kita sama operasi zebra. Mudah tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Ini tidak pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datunya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bahat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu wa ta'ala bakwan hai orang meritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalallahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen.
Perumahan Sanjaya Residen. Harga terjangkau, kualitas terjamin. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. sertifikat atau piagam, 3. fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik keseluruhan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda sebaik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jembatan desa penghubung antar dusun di Desa Patemon, Kecamatan Bungatan, Situbondo ambruk. Hujan lebat memicu debit air sungai meningkat dan menggerus pondasi jembatan. Kini warga terdampak tidak bisa melintasi jembatan tersebut. Seperti inilah kondisi jembatan penghubung Dusun Gebangan dengan Dusun Olo, Desa Patemon, Kecamatan Bungatan ambruk. Pondasi jembatan tergerus air sungai penyebab jembatan ambrol pada Kamis malam. Intensitas hujan tinggi di wilayah Kecamatan Bungatan mengakibatkan aliran sungai meningkat. Dalam seketika, jembatan memiliki panjang 6 meter, lebar 4 meter, ambruk ke dasar sungai. Beruntung tidak ada korban jiwa saat jembatan tersebut ambrol. Musibah ini berdampak jembatan tak bisa dilintasi dan mengganggu aktivitas warga setempat. Kondisi jembatan telah diasesmen oleh BPBD Kabupaten Situbondo. Upaya dari kami kemarin kami perintahkan ke teman-teman semuanya untuk melakukan asesmen ke tempat, ke lokasi, kemudian perkiraan kira-kira apakah ada alternatif lain yang bisa dipakai atau kemudian penanganan selanjutnya. Kalau memang itu aset miliknya pemerintah daerah, maka biar segera akan diusulkan dari anggaran pemerintah daerah. Tetapi bila mana itu aset desa atau aset provinsi, utamanya begitu akan kita carikan jalan keluar anggaran dari pemerintah provinsi. Dalam waktu dekat, warga berinisiatif membangun jembatan darurat terbuka dari kayu. Jembatan darurat akan difungsikan untuk bisa dilintasi sementara oleh warga di 2 dusun. Andi Nurkolis, CTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Saya Tara dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya.
Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Budaya